Selamat datang di podcast Merapi. Ngobrol random, namun tetap sopan, santun, santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PMI, bertemu lagi dengan podcast Merapi. Senang sekali tentu saja saya Yani bisa memandu acara kita kali ini. Tentu saja saya tidak akan sendirian di sini ya. Akan ditemani narasumber kita kali ini ada Bapak Arief Rianto Budi Nugroho, ST MSI. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam Mbak Yani. Iya, apa kabar nih Pak Arief? Alhamdulillah baik, sahabat PMI juga kabarnya baik semua sehat. Ya. Ya, nah Pak Arief dan juga sahabat PMI, hari ini kita akan membicarakan tentang Hari Kesiapsiagaan Bencana di tahun 2021. Seperti kita ketahui bahwa di bulan April ini adalah Hari Kesiapsiagaan Bencana gitu ya Pak Arief ya? Betul, ya. Ya, sesuai dengan PNPB. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Pak Arief nih, sahabat PMI, saya akan berceritakan sedikit tentang Hari Kesiapsiagaan Bencana itu ya Pak Arief ya. Nah, bahwa Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Nah, belum lagi di tahun ini ya Pak Arief ya, tahun 2020 sampai dengan saat ini sudah lebih dari 1 tahun loh Pak Arief ya. Ini masih menghadapi bencana pandemi COVID-19. Nah, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini telah mencanangkan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia lebih terampil dan tangguh dalam menghadapi bencana. Nah, tahun ini sudah tahun keberapa nih Pak Arief? Kalau berarti keempat, karena dari 2017, tepatnya di 26 April nih Pak Arief ya? Ya, betul, 10 tahun. 10 tahun. Ya, Pak Arief. Ya, nah Pak Arief, tentu saja hari ini nih kita mau banyak ngobrol, bercerita tentang kesiapsiagaan bencana di Indonesia atau kesiapsiagaan bencana nasional ini Pak Arief. Nah, Pak Arief, hari ini masih sibuk tentunya ya PMI ya Pak Arief ya? Betul, ya masih. Ya. Sampai kegiatan apa saja sih Pak Arief ini di PMI, terutama di pandemi ini ya, tidak ada lelahnya begitu ya relawan PMI di lapangan ya Pak Arief ya? Iya betul Mbak Yani, baik, terima kasih sahabat PMI yang berbahagia, salam kemanusiaan, salam sehat terus semuanya. Jadi Palang Merah Indonesia dalam hal ini di PMI DIY terutama dalam rangka Hari Kesiapsiagaan Bencana itu kemarin ada apel siaga yang diselenggarakan oleh BNPB yang kemudian juga difasilitasi oleh BPBD DIY. Kita mengikuti apel siaga di apron landasan lapangan udara Adi Sucipto kemarin ya, dalam rangka apel kesiapsiagaan itu ya. Jelas banyak sekali karena kita juga menyadari bahwa di Indonesia ini banyak sekali bencana yang telah terjadi, dan tidak usah jauh-jauh juga di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah ditetapkan di peraturan daerah itu ada 8 potensi bencana yang utama itu ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ada 8. Padahal kalau secara nasional itu ya ada 13, tapi yang di DIY itu ada 8. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang lainnya. Ke-13 potensi bencana itu ada semua. Baik secara, ya saya jelaskan sedikit untuk bencana atau ya kita memang harus mengenali ancaman atau bahaya yang ada di wilayah sekitar kita. Ya, contohnya misalnya untuk bahaya dari secara geologi. Ya, itu ada gempa bumi, ada letusan gunung api, kemudian ada tsunami, kemudian ada tanah longsor. Nah, itu adalah
yang dari proses-proses geologi. Kemudian kalau bencana yang dari proses hidrometeorologi itu ada banjir, kemudian ada angin kencang, kemudian gelombang pasang, ya kan, tinggi, kemudian juga ada abrasi, kemudian ya itu ya adalah hidrometeorologi. Kemudian yang non alam itu bisa jadi juga ada wabah, penyakit atau pandemi yang sekarang kita alami ini masih berlangsung. Kemudian juga kegagalan teknologi itu juga bisa menjadi bencana. Misalnya pabrik, ya ada pabrik, kemudian ada bendungan yang istilahnya bocor ataupun dadal, ya, itu tanggul-tanggul. Nah itu kan kegagalan teknologi yang ada. Nah di Yogyakarta itu juga ada yang terutama untuk kegagalan teknologi di Batan. Nah itu nah itu ada reaktor, itu juga pernah kita latihan juga. Nah ada simulasi ya Pak Arief pada waktu itu ya Pak Arief ya? Betul, ya ada juga itu. Kemudian juga lingkungan, ya yang di lingkungan itu juga banyak sekali, ada kebakaran, ya kan, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kemudian dari sisi pertambangan dan lain-lainnya, itu sisi lingkungan. Nah yang terakhir adalah secara konflik sosial. Nah ini juga konflik sosial, ada huru-hara, kemudian ada berantem, tawur. Karena apalagi masa pandemi ini ekonomi sosialnya luar biasa begitu ya Pak Arief ya, potensinya bisa besar gitu. Ya betul. Ya itulah ancaman-ancaman bencana yang ada di sekitar kita yang perlu kita kenali. Ya perlu kita kenali, kemudian tidak hanya dikenali, terutama juga nanti dipahami karakternya, karena sama-sama banjir. Ya di Imogiri itu tentunya mesti beda dengan banjir misalnya di Sleman atau di Kulon Progo. Nah ini karakternya beda. Itu wajib warga masing-masing sekitar yang sering banjir atau nanti yang longsor itu juga wajib mengenali itu. Nah, itu kegiatan-kegiatan pengetahuan yang harus kita kenali. Nah kalau yang ada di Indonesia di PMI juga mendukung atau istilahnya merespon ya bencana-bencana yang ada. Ya kemarin ada banjir bandang di NTT, kemudian di NTB juga, kemudian ada gempa Aceh Barat, ya itu. Nah ini kita juga saling berpeduli lah, istilahnya kita juga berbagi. Nah, ya yang masih siaga ini Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapi ini masih siaga walaupun sejak November ini, ya dengan pandemi COVID-19 ini ya yang intinya ya tetap dari PMI tetap siaga ini, tetap standby dan melayan dari masyarakat. Sementara gitu. Jadi ada banyak multi hazard gitu ya Pak Arief ya yang mengancam, dan kita harus bisa mengenali potensi bahaya di sekitar kita begitu Pak Arief ya. Nah kalau kita berbicara tentang program-program PMI yang Pak Arief tadi ceritakan begitu, itu kan ada banyak hal keterlibatan dari masyarakat kan ya Pak Arief ya. Betul. Ya di PMI itu ada namanya Sibat gitu ya Pak Arief ya. Betul Mbak Yani, ya jadi ada siaga bencana berbasis masyarakat. Siaga bencana berbasis masyarakat. Ada juga yang namanya keluarga tangguh bencana, programnya begitu ya Pak Arief ya. Iya betul. Nah ini dalam rangka penguatan respon masyarakat ya dalam terutama percepatan untuk penanggulangan COVID-19 ini, memang di tahun yang lalu sudah sekitar mulai bulan Agustus ya, Juli Agustus itu kita mendapatkan program untuk percepatan penanggulangan COVID-19 ini dalam masyarakat. Ini kita jalankan di 3 wilayah atau di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Sleman dengan 10 desa, kemudian di Kabupaten Bantul juga 10 desa, dan terakhir di Kabupaten Gunung Kidul dengan 6 desa. Nah ini kita melakukan program-program itu dengan kegiatan-kegiatan berupa ya komunikasi risiko dan promosi edukasi kesehatan, ya bagaimana cara penanggulangan atau pencegahan untuk penyebaran COVID-19 ini.
Kemudian juga lewat teletraining atau telemeeting, jadi karena tidak bisa bertatap muka langsung ya, di model seperti ini daring itu kita melakukan training ya. Ini biasanya untuk terutama untuk baik perawatan keluarga kalau ada isolasi mandiri, kemudian juga ada yang paling penting yang paling banyak itu adalah pemulasaraan jenazah. Nah ini juga di kabupaten kota ini juga kita selenggarakan training-training ini. Ya tentunya juga kita tidak bekerja sendiri, kita juga menjalin dengan mitra-mitra yang lain dan seperti tugas kita sesuai Undang-Undang nomor 1 2018 kita membantu pemerintah. Ya tugasnya kita membantu pemerintah dalam penanganan bencana sehingga kita tidak berjalan atau tidak bekerja sendiri. Ini saling dan sangat-sangat apresiasi sekali pada teman-teman relawan dan seluruh warga di PMI khususnya se-DIY ini yang betul-betul sinergi dengan pemerintah dengan mitra yang lainnya sehingga ini dalam penanganan terutama COVID-19 ini kita mesti bisa berjalan dengan lancar. Itu Pak. Iya, Pak Arief, kalau kita tadi dengan PMI kan tentu saja dengan masyarakat gitu kan. Kemudian hari kesiapsiagaan bencana juga harus melibatkan masyarakat juga karena memang subjeknya adalah masyarakat. Nah, Pak Arief, lah kenapa kita ini harus siaga nih Pak Arief? Saya sebagai mewakili masyarakat nih ya, saya juga masyarakat, bagian dari masyarakat. Kenapa saya harus siaga nih Pak Arief? Ya, baik Mbak Yani. Ya, dari penelitian beberapa waktu yang lalu itu memang ada yang menyebutkan bahwa kita bisa selamat dari bahaya atau dari bencana itu adalah diri kita sendiri. Hampir 60% lebih itu kita bisa selamat dari bencana itu karena diri kita sendiri. Kenapa? Ya, karena kita yang selamat itu karena sudah mengenali dulu bahaya. Kita tahu di sekitar itu apa. Ya, itu kenapa kita harus siaga. Ya karena kita kalau tidak tahu apa bahaya di sekitar kita, ternyata kita tidak tahu ternyata di wilayah kita ada banjir, ya banjir, pernah gempa bumi atau letusan gunung api, ya atau angin kencang. Ya kalau kita tidak mengenal ya tahu-tahu misalnya kejadian ya kita tidak tahu antisipasinya. Nah ini jadi mengapa kita harus selalu siaga itu karena kita sudah mengenali dulu apa bahaya yang ada sekitar kita. Nah, yang kedua setelah kita mengenali bahaya yang ada, kita mengenali risiko yang terjadi nanti apa. Ya, risiko itu nanti ya mengetahui kapasitas kemampuan kita atau kelemahan kita itu apa. Nah, nanti risikonya bagaimana, dampaknya. Ya kalau kita misalnya tidak bisa berenang, ternyata wilayah kita selalu banjir, ya kita harus mengapain? Nah itu kan yang kita tingkatkan kapasitasnya. Tidak harus kita harus belajar berenang, tapi bagaimana selamat dari banjir itu. Nah, itu adalah salah satu upaya peningkatan kapasitas kita mengenali risiko. Nah yang ketiga itu kita siaga itu ya tahu tempat evakuasi, ya tahu tempat-tempat mana yang harus kita untuk menyelamatkan itu. Nah ini sebagian besar yang kita tidak paham sebenarnya, yang belum tahu itu yang menyebabkan kita tidak selamat. Ya, kalau kita bisa lihat pelajaran di negara Jepang itu sudah kalau misalnya ada terjadi bahaya atau bencana, terutama yang nanti dampaknya bencana, itu mereka harus kemana menyelamatkan diri, keluar rumah kalau misalnya dia tahu rutenya, tahu tempat titik kumpulnya. Nah, tapi kalau memang sudah kondisi yang gawat, istilahnya kita tidak bisa memungkinkan keluar, misalnya pun di dalam rumah atau di dalam gedung, itu juga sudah paham, sudah tahu kemana, misalnya ke kamar mandi atau tempat yang misalnya sudah disepakati bersama, kemana yang harus evakuasi. Nah, apabila nanti terjadi bencana atau istilahnya nanti, contoh misalnya gempa gitu, bangunannya roboh. Nah, nanti tim penyelamat itu baru mengetahui dan karena ada sepakatan, ya nanti kalau tidak bisa selamat, yang harus dicari dulu adalah di tempat
bunker atau istilahnya yang tempat yang evakuasi itu. Nah ini perlu istilahnya kesepakatan juga dari masyarakat ada dan tim penyelamat. Jadi kita selamat itu ya memang diri sendiri. Ya. Kalau misalnya menunggu tim penyelamat, ya kalau ada dan waktunya respon time-nya tepat. Nah, tapi kalau enggak, nah ya tadi kita memang harus kenapa harus dari diri kita sendiri harus menyelamatkan diri. Nah yang terakhir keempat itu adalah sering latihan. Nah, betul. Nah ini ya kadang terlupakan begitu ya Pak Arief ya. Ya kita sudah paham, tahu ada gempa bumi. Oh ya, tentunya mesti nanti rumahnya roboh, bangunannya roboh. Oh tahu nanti titik kumpulnya di sana. Tapi kalau nggak pernah dipraktekkan, tidak pernah latihan, ya bingung juga, panik juga. Iya. Iya. 4 langkah ini yang memang yang kuncinya memang harus kita bagaimana menyebabkan kenapa harus kita selalu siaga ya 4 langkah itu yang selalu kita lakukan terutama untuk diri ya kemudian keluarga kemudian membesar lagi ke lingkungan atau komunitas sekitar. Jadi kita harus menginspirasi lingkungan sekitar kita gitu ya Pak Arief ya. Iya betul. Jadi nanti yang saya sampaikan tadi nanti kalau dari PMI misalnya biasanya lingkungannya agak besar misalnya dari dusun RT kemudian ke keluarga baru individu. Nah ini sebenarnya bisa terbalik. Nah, kalau saya individu ini sudah sadar paham yang ada nanti di keluarga nanti di keluarga itu juga harus dibuat rencananya siapa dibagi peran ya. Siapa yang nanti kalau misalnya ada bapak, ibu, anak atau mungkin ada keluarga lain, nah siapa yang anak yang menggandeng harus ke siapa, nah itu kan berbagi peran. Kalau misalnya ada lansia, siapa yang menuntun atau siapa yang menyelamatkan lansia ini, nah ini perlu pembagian peran. Ya ini penting dan itu dilatih. Harus dilatih begitu ya Pak Arief ya. Ya paling tidak ibaratnya seperti ini. Kalau misalnya Chris John atau petinju itu kan kalau mau bertanding itu kan latihan paling tidak 3 bulan sebelumnya itu. Nah kalau nggak pernah latihan tapi langsung tanding ya babak belur lah. Ada yang menarik nih Pak Arief. Kalau tadi Pak Arief mengatakan ada 8 potensi bencana yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dari 13 bencana yang merupakan potensi seluruh Indonesia begitu ya Pak Arief ya. Nah seperti saya nih di rumah saya sendiri nih misalnya Pak Arief. Nah saya ini kan tidak pernah mengalami namanya banjir gitu ya. Lalu gempa pernah mengalami pada tahun 2006 yang lalu gitu. Apakah saya juga harus belajar bagaimana mengantisipasi banjir? Apakah saya juga harus belajar untuk tanda-tanda banjir itu seperti apa? Bagaimana penyelamatannya begitu Pak Arief? Gimana nih Pak Arief? Ya, yang paling penting adalah kita mengenali dulu potensi bahaya di wilayah sekitar dulu kita, di tempat kita tinggal, domisili, ataupun nanti tempat kita bekerja. Ya belum tentu bencana kan kita tidak hanya di satu wilayah ya tempat tinggal kita. Nah waktu kita bekerja wilayah kita juga kan beda. Ya misalnya bisa saja domisilinya di Sleman tapi bekerjanya di Bantul. Nah itu kan juga. Nah itu semua wilayah tersebut ya atau kita mau domisilinya di mana atau misalnya bekerjanya atau istilahnya di mana kita tetap berada itu harus kita tahu. Kenali ancaman bahayanya itu apa sehingga ya tadi ya kalau sudah mengenali harus kita tahu resikonya apa ya antisipasinya juga harus tahu Mbak. Jadi memang kalau di rumahnya nggak ada banjir tapi ternyata tempat bekerja kita banjir. Harus paham juga nanti harus bagaimana mengatasi itu. Ya. Atau pada waktu kita nanti tugas keluar kota, oh ternyata ada potensi bencana yang lain lagi begitu ya Pak Arief. Ada likuifaksi misalnya begitu ya. Iya betul. Angin kencang itu juga kan tidak tahu. Ya kita mungkin sedang jalan-jalan ke suatu wilayah di mana di yang datar dan apa atau mungkin kita tidak harus paham gitu. Ya,
mengenali wilayah sekitar di mana semua tempat kita berada itu, nah itu yang kita harus wajib tahu. Ya, termasuk adalah tadi pelatihannya begitu ya Pak Arief ya. Jadi dari 13 ataupun sebenarnya di daerah istimewa Yogyakarta ada 8 yang kita paling tidak mengetahui dan juga bisa mempelajari begitu ya Pak Arief. Kemudian menginspirasi ke masyarakat sekitar kita kalau memang di kantor ya juga kita menginspirasi di kantor kita, kalau kita di sekolah juga menginspirasi di sekolah kita. Jadi pelopor gitu ya Pak Arief ya. Ya betul, jadi semua tempat kita beraktivitas, apabila itu nanti ada potensi bahaya atau ancamannya, ya wajib kita kenali. Ya seperti tadi langkahnya 4 yang tadi itu kita mengenali dulu, kemudian mengetahui risikonya, kemudian nah yang penting kalau ada terjadi bencana, tahu kita tempat aman atau mana ke evakuasi. Nah itu kan tempat semua tempat aktivitas harus wajib kita tahu. Ya, jadi kalau kita sedang wisata ke pantai gitu, ya tidak hanya sekedar hanya wisata gitu, tapi kita harus tahu bagaimana cara nanti kalau suatu waktu kejadian ada gempa, tsunami dan harus evakuasi, nah, kita ya itu paham. Oh, ya, begitu sebelum nyampe ke pantai ya kita bisa lihat kanan kiri ada tanda rambu-rambu ya evakuasi, jalur evakuasi kemana atau tidak. Nah, itu penting juga. Jadi ya penting kita ke mana ke suatu tempat kita aktivitas lah. Kita ke mall pun ya ke mall itu kita juga harus tahu ada nggak jalur evakuasi rute itu. Nah itu salah satu untuk mengenali kita, untuk mengetahui risiko. Jadi nanti begitu ada kejadian ya mungkin hari Selasa ya hari Senin ya sempat ada gempa itu. Itu di Galeria Mall lumayan itu rame itu. Panik begitu ya Pak ya. Itu kalau kita nggak tahu ya semua tempat aktivitas kita harus tahu mana tempat kita untuk evakuasi atau tempat aman. Nah yang paling tidak itu sehingga kita tidak langsung panik atau apa sehingga kita bisa halo ya Pak Arief ya agak terputus tadi Pak Arief, mohon maaf. Jadi semua tempat itu ada potensi bahayanya dan kita harus mengenali gitu ya Pak Arief ya. Betul ya. Yang penting itu kita harus tahu di lingkungan di mana tempat kita beraktivitas, yaitu bahayanya apa kita kenali, kemudian risikonya apa. Nah, yang penting itu nanti jalur evakuasinya mana, ya itu kita harus. Beberapa tempat itu kalau kita misalnya di hotel atau di tempat pertemuan itu kan biasanya sebelum kegiatan itu ada safety briefing, istilahnya ada pemanduan keselamatan kalau misalnya ada kondisi kedaruratan. Nah tadi sampaikan kalau misalnya di gedung-gedung itu tidak hanya untuk potensi gempa tapi kebakaran juga Mbak. Itu juga orang juga kita tidak tahu. Semua kejadian itu kan juga serba mendadak tiba-tiba. Kalau dalam kondisi kebakaran apa yang harus kita lakukan? Itu kan juga apakah kebakaran ya kalau misalnya tidak ada asap oke, kita bisa evakuasi. Tapi kalau dengan asap yang langsung banyak itu harus bagaimana? Nah, ini kan perlu latihan, perlu pengetahuan juga. Kalau Mbak Yani sampaikan apa kita harus tahu semua? Ya kalau kita aktivitasnya di berbagai tempat ya harus tahu semua Mbak. Termasuk tadi ya Pak Arief, begitu kita masuk ke mall yang jadi pandangan kita itu tidak terus kemudian mau belanja banyak, tetapi juga memetakan resiko yang ada di sana. Saya parkirnya ternyata di bawah di underground gitu. Kemudian ini bagaimana? Terus kalau misalnya kayak di mall begitu gimana Pak Arief? Kita harus bertanya kepada siapa untuk mengetahui ini ada tangga darurat ini di mana dan sebagainya. Tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada kebakaran. Nah, salah satu contoh saja nih Pak Arief. Karena kita ini kan sahabat PM ini biasa ke mall nih ya. Baik, ya. Kalau tempat-tempat publik atau fasilitas umum yang publik yang sudah memenuhi standar itu, saya kira mesti ada nanti kalau untuk terutama yang wajib itu adalah kebakaran. Jadi pemadam kebakaran itu saya kira
itu sudah suatu kewajiban pengelola gedung tersebut. Jadi nanti harus tanya yang ke siapa ya. Kalau misalnya untuk kebakaran, saya kira sudah ada petugasnya masing-masing ya di situ ya. Kalau security atau nanti bisa tanya di pertama adalah di bagian informasi, itu bisa ditanya. Nah, kalau untuk bahaya-bahaya yang lain ya dilihat saja di mall atau di gedung tersebut ada rambu atau tanda untuk jalur evakuasi atau tidak. Nah, kalau tidak ya disampaikan saja. Ini kalau ada kedaruratan bagaimana ini? Kumpulnya di mana? Nah, satu ketika saya juga tidak hanya di tempat umum ya, misalnya di hotel, di beberapa di Jakarta itu yang berstandar itu tiap hari tertentu misalnya itu ada membunyikan sirine untuk ngetes ya, uji sistem kebakaran itu. Jadi nanti itu bukan kejadian benar, tapi diumumkan terlebih dahulu agar tamu-tamu ataupun yang ada di hotel tersebut tidak kaget ya. Jadi tiap hari tertentu pada jam tertentu itu diumumkan untuk mencoba atau tes sistem kebakaran tersebut, sehingga ya ini akan menjamin atau melindungi dari tamu yang ada. Ini sangat bagus sekali. Nah, saya kira untuk alat-alat yang lainnya juga perlu dicek ya istilahnya. Jadi kepikiran loh Pak Arief saya ini. Kalau misalnya ini kan di tempat-tempat, kalau di gedung, di kantor, ataupun di tempat-tempat umum itu ada tulisan jalur evakuasi gitu kan. Nah, karena tadi Pak Arief mengatakan kalau kesiapsiagaan bencana itu sebenarnya lebih ke diri kita sendiri dimulainya. Nah, apakah juga perlu nih di rumah kita kemudian menulis si jalur evakuasi, titik kumpul ada di sini, gitu Pak Arief? Betul, saya sepakat sekali. Itu hanya terutama kalau kita misalnya masih ada istilahnya kita peduli dengan keluarga kita, kemudian kita misalnya ada anak-anak yang masih istilahnya dari remaja, sebelum remaja misalnya, itu sangat bagus sekali, sudah bisa dimulai. Jadi di rumah pun nggak masalah. Jadi nanti misalnya di rumah ada halaman, itu nanti dibikin tanda titik kumpul, diberi rambu itu, kemudian di rumah pun nanti ada tulisan jalur evakuasi, kemudian di beberapa tempat itu ada. Nah, satu lagi ada tas siaga bencana, kemudian ada kotak pertolongan pertama, itu juga disiapkan. Itu keluarga, betul Mbak Yani, diingatkan. Itu penting. Di rumah sendiri pun juga ya, walaupun kita beraktivitas, nah itu kita harus siapkan keluarga. Tadi itu, jadi misalnya rambu boleh untuk pembelajaran, kemudian sewaktu-waktu misalnya latihan kalau dengan anak-anak ya masih mungkin di level di tingkat SD ya, itu ya sekali waktu diajak bikin tenda di halaman rumah atau dengan teman-teman. Kalau misalnya itu dalam kondisi darurat itu boleh. Nanti saya terinspirasi juga bercerita dengan rekan yang penggiat kebencanaan ini juga, itu di satu rumah didesain seperti itu untuk pembelajaran. Karena untuk membiasakan itu kan harus dari kita sendiri, kemudian melihat contoh seperti itu. Nah itu sangat bagus sekali, sepakat saya Mbak itu. Kemudian satu lagi, nomor penting itu yang harus dihubungi itu. Semua keluarga di diri kita di HP itu tidak hanya ya nomor hanya orang-orang tersayang pacar kita saja ya Pak Arief ya, tapi juga orang penting. Betul, nomor-nomor penting yang ada kedaruratan itu harus kita simpan. Minimal nanti kalau kita tidak bisa menolong, kita minta tolong. Kalau kita tidak bisa menolong, ya kita berusaha untuk minta tolong. Bisa kita upayakan sehingga kita sekali lagi kita siap untuk selamat itu ya memang dari kita sendiri. Nah itu dari diri kita, dari keluarga kita, sekali lagi kemudian lingkungan dan komunitas itu Mbak. Pak Arief, tadi untuk siaga bencana itu satu orang satu atau satu keluarga satu Pak Arief? Biasanya tidak satu orang satu. Kalau misalnya satu keluarga satu tidak masalah, ya. Tapi itu nanti isinya bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga minimal dari 3 hari, Mbak. Jika 3 hari kebutuhan itu satu keluarga
tercukupi dalam kondisi darurat, misalnya gitu. Jadi selama 3 hari misalnya disiapkan di situ ada kebutuhan logistik, kemudian ada pakaian, kemudian ada untuk sanitasi ya, untuk kemudian juga jangan lupa nanti untuk pertolongan pertama itu juga disiapkan. Nah, kemudian mungkin dengan tas yang lain itu dokumen-dokumen penting itu juga disiapkan. Itu karena suatu waktu juga selain tas siaga itu juga tas siaga karena berisi kebutuhan tadi ya untuk kedaruratan. Nah, ini ada satu tas yang dokumen ini yang sewaktu-waktu misalnya harus dievakuasi atau harus diselamatkan, ya tas itu harus jangan lupa dibawa atau misalnya ditaruh di tempat yang aman, ya itu sudah pasti nanti bisa terselamatkan. Nah, ini membuat rencana seperti ini perlu juga di keluarga. Ya, berarti dokumen-dokumen penting itu malah justru karena sekarang ini sudah digitalisasi nih Pak Arief. Lebih baiknya sih digitalisasi saja begitu Pak Arief. Jadi nggak berat gitu kan. Dan pasti tersimpan. Iya, itu sangat bagus sekali juga karena kalau ijazah kemudian dokumen-dokumen yang masih berupa hard copy itu akan lebih baik kita digitalisasikan dalam bentuk file. Nah, itu akan lebih nanti kalau kita hanya dalam bentuk kalau misalnya hilang kita masih punya buktinya, tidak bukti fisik tapi berupa soft copy, itu juga akan lebih memudahkan ya. Itu salah satu cara juga untuk bagaimana itu kita menyelamatkan. Ya. Yang penting tas siaga bencana itu tidak kemudian berisi barang-barang yang tidak diperlukan, kemudian seperti mau staycation gitu ya Pak Arief ya. Jadi malah pada bencana darurat berat banget kita bawanya, semuanya dimasukkan. Tetapi yang paling penting adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak dan darurat yang wajib kita penuhi dalam jangka waktu paling tidak 3 hari. Gitu ya Pak Arief ya berarti. Ya, dan itu juga harus yang terakhir tadi latihan Mbak. Ya, misalnya dalam kondisi darurat, misalnya saya sampaikan kalau misalnya dengan anak-anak kita yang masih SD, SMP, SMA itu ya latihan ya bikin tenda, masak dan ya dalam kondisi darurat itu ya kita lakukan. Ya saya kira kegiatan-kegiatan seperti itu jangan sangat menarik. Nah, tapi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini ya harus tetap protokol kesehatan. Ya, iya. 5M-nya jangan lupa gitu ya Pak Arief ya. Betul. Yang terpenting adalah bahwa bagaimana kita menyiapkan diri kita sendiri, keluarga dan juga lingkungan kita gitu kan Pak Arief ya. Betul. Dan tadi ketika kita ada di lingkungan kita bisa menginspirasi. Kalau di rumah kita sudah menjadi budaya sadar bencana, itu akan menginspirasi di luar kita. Kita lakukan di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, di lingkungan manapun tempat kita berada begitu ya Pak Arief ya. Betul Mbak Yani, sepakat itu. Jadi nanti sekali lagi langkah pencegahan bencana ini memang salah satunya adalah meningkatkan kesiapsiagaan kita sendiri, kemudian kesiapsiagaan keluarga dari yang kecil itu, kemudian juga masyarakat. Nah, mulai dari yang kecil, kemudian keluarga, kemudian masyarakat. Nah, keluarga tangguh ini juga tidak ditentukan oleh pengetahuan tadi loh Mbak, tapi juga dengan latihan tadi. Ya, itu memang latihan yang saya sampaikan. Jadi pengetahuan sudah kita mengetahui bersama, dan sekarang informasi atau pengetahuan sudah terbuka dari mana saja. Ya, itu akan lebih bagus. Nah, yang pertama itu yang kedua itu adalah latihan. Ini juga perlu dilatih dari lingkungan, misalnya satu keluarga kemudian membesar dengan satu RT gitu, ya lumayan itu nanti untuk latihan tersebut nanti kita untuk mensepakati kalau misalnya ada kondisi darurat nanti titik kumpulnya di mana. Nanti di level RT misalnya nanti ada berapa rumah. Nah, itu kan tidak, apalagi sekarang pandemi seperti ini ya, nanti ada rumah
misalnya ada 10 rumah, nah 1 sampai 5 terpisah itu juga nggak masalah kalau misalnya kondisinya memungkinkan. Nah itu perlu kesepakatan dari keluarga, kemudian nanti naik lagi di RT dan seterusnya. Itu yang perlu dilakukan. Gitu. Dan latihannya tidak hanya dalam waktu dicanangkan 26 April saja setahun sekali, tetapi bisa rutin dilakukan untuk latihan itu terus-menerus menjadi budaya begitu ya Pak Arief ya. Waktu. Nah ini kalau misalnya dalam kondisi yang sekarang, misalnya bulan Ramadan ini, tidak harus adik-adik kita atau anak-anak kita yang sedang misalnya di masjid, di TPA seperti itu, ya tidak hanya sekedar mengaji atau istilahnya bacaan, tapi juga kita sisipkan juga sebenarnya bisa ya game-game atau istilahnya permainan-permainan yang merupakan itu adalah kesiapsiagaan bencana tapi tidak sadar. Nah itu sebenarnya bisa dimasukkan seperti itu. Ini perlu relawan-relawan TNI ini, sahabat-sahabat TNI ini saya kira kreatif ini mesti bisa meng-create ya, istilahnya membuat bagaimana nanti adik-adik kita dengan permainan tapi tidak sadar bahwa itu adalah edukasi untuk kesiapsiagaan di sana. Ya lempar bola, kemudian nanti pegang-pegang jari atau menangkap jari satu dengan yang lainnya, itu ya untuk kesiapsiagaan, istilahnya refleks. Ya itu kan melatih motorik kita untuk biar peka lebih geraknya. Nah itu saya kira sangat baik sekali. Jadi tidak harus memang yang latihan yang harus lari atau ya itu kan memang harus dilatih misalnya dan sedikit seperti itu. Nah itu kalau per program juga akan lebih bagus. Pak Arief, sebenarnya masih banyak yang yang ingin kita obrolkan begitu kan Pak Arief ya. So, ada banyak hal gitu. Kita satu persatu kita mau kupas gitu ya, potensi bencana, kemudian bagaimana layout kamar biar kita siap siaga dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita obrolkan, tetapi ternyata dibatasi oleh waktu nih Pak Arief ya. Waduh, nanti kita akan sambung di episode selanjutnya kayaknya Pak Arief nih ya. Nah sebelum kita akhiri ke podcast kita hari ini nih Pak Arief, ada satu closing statement yang harapannya ataukah kemudian ajakan kepada masyarakat atau kepada saya nih Pak Arief seperti apa nih Pak Arief? Terima kasih sahabat PMI, saya secara pribadi maupun selaku pengurus PMI DIY mengajak masyarakat dan sahabat PMI di Yogyakarta khususnya untuk senantiasa meningkatkan kesadaran dan budaya sadar bencana. Ini bisa dimulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga, kemudian lingkungan atau komunitas sekitar kita. Nah ini yang nantinya bahwa bahaya ini bisa kita kurangi, bisa kita tanggung risikonya, yaitu dengan kita lebih baik. Ya ini ada sedikit bahasa Jawa, luwe becik eling lan waspodo ngadepi beboyo. Nah ini siap untuk selamat. Nah PMI selalu siap membantu di masyarakat ya untuk membutuhkan bantuan pertolongan. Nah sekali lagi 4 langkah kesiapsiagaan tadi. Yang pertama kenali bahaya atau ancaman di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah mengetahui risiko yang ada. Yang ketiga adalah kita tahu tempat evakuasi atau tempat mencari tempat yang aman. Nah, yang terakhir adalah latihan bersama-sama untuk bagaimana menyelamatkan diri. Nah, saya kira itu semoga apa yang kita bicarakan dan apa yang kita ketahui ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mbak Yani dan teman-teman sahabat PMI. Salam kemanusiaan, semoga tetap sehat selalu untuk kita semua ya, dan pandemi ini ya kita biar terima kasih. Ya, Pak Arief berarti sahabat PMI dan juga Pak Arief berarti satu hal, siap untuk selamat dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu begitu ya Pak Arief ya. Ya. Matur nuwun, terima kasih Pak Arief. Nanti kita akan mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi, ada banyak hal yang bisa kita diskusikan, banyak hal yang bisa kita bahas di episode-episode selanjutnya di podcast Merapi tentu saja Pak Arief.
Ya, matur nuwun Pak Arif. Ya, sahabat PMI, terima kasih telah menyimak podcast Merapi kali ini. Saya Yani pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang tentu saja tidak kalah menarik. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya. Matur nuwun.